Ya, baik, saya akan menjelaskan mengenai pro dan kontra pencalonan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Kemampuan Anies Baswedan dalam retorika tentu saja memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun para tokoh politik. Beberapa masyarakat mengemukakan bahwa keahlian Anies Baswedan dalam menggunakan gaya bahasa yang sopan dan halus saat menyampaikan kebijakan-kebijakannya dapat meyakinkan audiens untuk menerima kebijakan-kebijakan yang dibuat. Nah, kemampuan Anies Baswedan dalam mengemas kalimat dengan menarik membuat para masyarakat tertarik dan ingin mencalonkannya pada pemilu 2024 mendatang. Seperti salah satu survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei kepada anak muda berusia 17 hingga 21 tahun. Dalam survei tersebut dilakukan pada bulan Maret dan dari 1.200 responden, mayoritas memilih Anies untuk menjadi presiden. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat juga mengatakan bahwa kemampuan berretorika yang baik dapat menjadi modal dasar Anies Baswedan untuk mendapatkan partisipan dari masyarakat sebagai calon presiden mendatang. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa deklarator atau relevan yang mencalonkan Anies sebagai Capres 2024 seperti Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Anies mengaku sudah menyiapkan 2.000 pengacara untuk Anies di Pilpres 2024 mendatang. Bisa lanjut, Rev. Nah, namun beberapa tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan pencalonan Anies Baswedan berpendapat bahwa selama memimpin DKI Jakarta, beliau banyak memberikan janji dengan berretorika selama kampanye, namun tidak semuanya dilaksanakan. Seperti rencana pembangunan rumah DP 0 rupiah sebanyak 230.000 unit, sampai saat ini baru dibangun sebanyak 710 unit. Lalu rencana naturalisasi yang tidak terlaksana dan penanggulangan banjir dengan pembuatan resapan ke dalam tanah tidak terbukti. Nyataannya juga dibuat saluran ke laut. Lalu salah satu tokoh yang kontra juga dari Profesor Budayatna dari UI, beliau mengatakan bahwa Anies sebaiknya mengurangi bicara dan memperbanyak kerja dan bisa tata kota, bukan cuma kata-kata. Beliau juga mengatakan bahwa Anies sibuk membela diri main bentak-bentakan dengan Menteri PUPR soal normalisasi sungai. Bahkan Anies siap debat masalah penyebab banjir. Next, Rek. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini yang dapat pemateri simpulkan adalah konsep retorika merupakan seni berbicara yang tidak semua orang miliki. Dalam kasus Anies Baswedan, keahliannya dalam berretorika menjadi nilai lebih untuk mendapatkan simpati dan partisipan masyarakat untuk menjadi salah satu kandidat calon presiden di pemilu mendatang. Namun, untuk menjadi seorang pemimpin, tentu saja diperlukan suatu tindakan atau langkah yang konkret dan nyata. Tidak hanya teori dan janji, tapi diperlukan bukti. Maka dari itu, dengan masih adanya sisa waktu sebagai gubernur DKI sampai tahun 2022, Anies Baswedan sebaiknya mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan janji kampanyenya, sehingga masyarakat akan mengetahui dan merasakan hasil kepemimpinannya Anies Baswedan. Sekian itu presentasi dari kelompok kita. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator Jian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya, Aulisa dan Atala. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab untuk penyangga terlebih dahulu. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya dong. Saya Adi Saputra dari kelompok 7. Seperti yang kita tahu kan bahwa Anies Baswedan ini memang pembicara yang ulung. Dia ini memang memiliki keahlian di bidang retorika karena
latar belakangnya sebagai akademisi dan juga sebagai politikus. Nah, pertanyaan saya, menurut pemateri, sebenarnya image atau citra apa sih yang ingin dibangun oleh Anies Baswedan dalam keahliannya dalam beretorika, serta apakah dengan keahlian dalam beretorika ini akan membawanya menang dalam pilpres misal kalau dicalonkan, ataukah justru akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri karena itu hanya dianggap sebagai omong kosong saja. Seperti yang kita tahu pada saat dia kampanye Pilgub itu dia kan pernah bilang program OKOC tuh, program inti kampanyenya. Dan sekarang program itu nggak tahu gimana kelanjutannya. Di daerah saya juga nggak pernah ngerasain program itu. Terus dia juga pernah bilang pada saat kampanye bahwa air hujan itu sunatullahnya turun ke tanah, diserap oleh tanah, bukan ke laut. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Adi. Selanjutnya, Ya, halo. Pung, ada suara? ya boleh. Suara-suara ada. Oh ya. Di sini saya Rehan Abdul-Wahyudi ingin bertanya mengenai pokok pembahasan materi dari kelompok 6. Kan dalam penyampaian penyampaian opini dari penyampaian komunikasi politik. Nah, itu kan ada beberapa istilah seperti kalau misalnya kemarin dibahas mengenai propaganda dan sekarang mengenai retorika ataupun ada lagi namanya agitasi. Nah, itu saya ingin bertanya mengenai perbedaannya gitu. Perbedaan di antara istilah-istilah tersebut. Apakah pelaksanaan yang berbeda atau cara komunikasinya yang berbeda atau seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deki Anggraini dari kelompok 7 ingin bertanya. Jadi kan Aristoteles dan ahli retorika klasik itu ada Socrates dan Plato memperoleh 5 tahap penyusunan pidato sebagai 5 hukum retorika atau yang dikenal dengan the 5 canons of rhetoric. Nah, ada inventio, dispositio, elocutio, memoria, dan pronunciatio. Nah, bagaimana sih the 5 canons of rhetoric ini dalam retorika Pak Anies Baswedan selama ini? Apakah 5 hukum tersebut itu mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesuksesannya dalam memperoleh kepercayaan publik? Terima kasih. Baik, terima kasih Alda. Selanjutnya. Oke, mungkin saya mau bertanya kali ya dari kelompok 7, dari kelompok penyangga. Jadi tadi kan pemateri juga udah menjelaskan tentang retorika politik dari Anies Baswedan, dan retorika Anies ini sebenarnya udah bisa kita lihat dari sejak pemilu kada gitu, udah dapat sorotan gitu. Ditambah ketika pandemi COVID-19 ini Anies makin menunjukkan retorika politiknya. Jadi ketika Indonesia pertama kali terjangkit virus COVID, itu Anies langsung menerbitkan instruksi gubernur atau peraturan pemerintah lainnya, dan dia juga membentuk tim tanggap gitu. Jadi bukan tidak mungkin kalau misalkan retorika Anies ini dia lakukan untuk membawa pembentukan citra yang positif gitu, di samping segala kontra atas kebijakannya. Dan pasti di balik kebijakan dan kewaspadaannya ini ada retorika politik yang pengen dia bawa gitu. Nah, pertanyaan saya, gimana sih rasionalitas naratif Anies ketika dia melakukan retorika dalam mengomunikasikan kebijakan pandemi COVID-19, dan apakah retorika Anies Baswedan ini sudah terbilang efektif? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok penyangga. Mungkin pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alda terlebih dahulu mengenai
hukum retorika atau The Five Canons of Rhetoric dalam retorika Anies Baswedan. Apakah 5 hukum tersebut mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesuksesannya dalam memperoleh kepercayaan publik? Menurut saya, dalam retorika ini, Anies Baswedan telah menggunakan 5 hukum retorika atau The Five Canons of Rhetoric ini dengan baik. Seperti dapat dilihat, dalam berpidato, ia memiliki sikap yang tenang, penyusunan kata yang baik, gaya yang kalem, dan penyampaian yang gampang diingat oleh khalayak banyak. Kemudian lalu apakah 5 hukum ini memberikan pengaruh terhadap Anies? Kalau menurut saya, ya bisa. Menurut saya tentu memberikan pengaruh, terutama dalam memperoleh kepercayaan publik. Karena dengan sikap yang demikian, tak hayal jika Anies Baswedan ini banyak disukai oleh publik. Mungkin itu saja. Ada tambahan? Silakan. Saya sedikit menambahkan dari jawaban Jian Restra terkait pertanyaannya Alda. Jadi kalau kita melihat dari setiap gaya pola komunikasi politik yang biasa digunakan oleh Anies Baswedan ini, kita bisa melihat bahwa pola komunikasi yang dipakai oleh Anies itu mengedepankan struktur. Jadi struktur pemikiran yang runtut, sistematis, dan struktur dalam penyampaian setiap beretorikanya. Nah, sedangkan terkait dengan 5 hukum yang digagas oleh Aristoteles itu betul kata Jian Restra bahwa Anies juga sudah menerapkan hal itu dalam setiap komunikasi politiknya. Misalnya terkait dengan poin penemuan atau inventio. Nah, itu juga Anies terlihat peduli dengan topik yang dia bawakan terkait dengan mengkomunikasikan COVID-19 di Jakarta, seperti itu. Terus juga dalam penyampaiannya itu, Anies juga kerap kali menggunakan atau menunjukkan data-data yang berisikan dengan data-data tersebut digunakan untuk memperkuat dari pernyataan dia pada saat misalkan konferensi pers terkait dengan COVID-19 seperti itu. Nah, tentu saja hal ini menurut saya dapat memberikan dampak yang signifikan juga terhadap kesuksesannya Anies Baswedan dalam politik. Misalnya pada saat kemenangannya pada Pilkada 2017 yang lalu, juga hal ini juga didorong dari kemampuannya Anies Baswedan dalam beretorika. Seperti itu. Terima kasih. Nah, saya ingin menambahkan sedikit. Apabila melihat dari 5 tahapan tersebut, Anies Baswedan sebenarnya sudah menjelaskannya sesuai tahapan ya. Dan seperti yang telah dikatakan oleh Jian dan Holisa sebelumnya, nyatanya memang dari keahlian yang berretorika, beliau berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat. Hal ini juga terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengaguminya dengan cara berbicara yang santai, halus, dan pandai dalam memilih kata-kata saat berbicara. Gitu. Oke, gimana? Ada yang ingin menambahkan lagi? Atau menyanggah? Bagaimana, Alda? Jawabannya? Ya, terima kasih. Sudah jelas. Oke, baik. Kemudian, mungkin pertanyaan dari Adi, ada yang ingin mencoba menjawab dulu?